Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satarara Medina Putri dengan NIM 0603521080. Di sini saya akan menjelaskan psikologi behaviorisme, yaitu tokoh Albert Bandura dan Julian Rother. Albert Bandura lahir pada tanggal 4 Desember 1925 dan meninggal pada tanggal 26 Juli tahun 2021. Ia merupakan psikologi dan penggagas teori kognitif sosial. Bandura terkenal dengan eksperimennya, yaitu boneka Bobo, yang mana pembelajarannya bisa diperoleh dari mencontoh suatu tindakan atau modeling studi. Bandura tumbuh di sebuah kota yang sangat kecil. Sekolah menengahnya saja umumnya hanya memiliki 20 orang murid. Bandura mengambil gelar diplomanya dari University of British Columbia dan gelar kesarjanaan psikologinya dari University of Iowa. Di Iowa dia belajar bersama Robert Sears, salah satu perintis teori belajar sosial. Pada tahun 1953, Bandura bergabung dengan Fakultas Psikologi di Stanford dan berkarya di sana sampai ia pensiun. Di bidang psikologi, Bandura sudah membangun reputasi yang demikian tinggi sehingga pada tahun 1974 ia dipercaya menjabat sebagai Presiden Asosiasi Psikologi Amerika. Murid-muridnya sendiri menjuluki dia generalis modern karena seorang pria dengan pengetahuan sangat luas di bidang banyak ilmu. Pendidikan dan karir. Albert Bandura menerima gelar sarjana muda di bidang psikologi dari University of British of Columbia pada tahun 1949. Ia melanjutkan studinya ke University Iowa dan meraih gelar PhD pada tahun 1952. Pada tahun 1993, ia mulai mengajar di Universitas Stanford hingga saat ini. Ia masih mengajar di Universitas Stanford. Bandura meneliti beberapa kasus, salah satunya ialah kenakalan remaja. Menurutnya, lingkungan memang membentuk perilaku dan perilaku membentuk lingkungan. Oleh Bandura, konsep ini disebut determinisme resiprokal, yaitu proses yang mana dunia dan perilaku seseorang saling mempengaruhi. Lanjutnya, ia melihat bahwa kepribadian merupakan hasil dari interaksi tiga hal, yakni lingkungan, perilaku, dan proses psikologi seseorang. Proses psikologis ini berisi kemampuan untuk menyelaraskan berbagai citra atau image dalam pikiran dan bahasa. Dalam teorinya, Bandura menekankan dua hal penting yang sangat mempengaruhi perilaku manusia, yaitu pembelajaran observasional atau modeling, yang lebih dikenal dengan teori pembelajaran sosial, dan regulasi diri. Beberapa tahapan yang terjadi dalam proses modeling. Yang pertama, atensi atau perhatian. Yang kedua, retensi atau ingatan. Yang ketiga, reproduksi. Dan yang terakhir, motivasi. Menurut Bandura, ada beberapa jenis motivasi, yaitu dorongan masa lalu, yaitu dorongan-dorongan sebagaimana yang dimaksud kaum behavioris pada tradisional. Dorongan yang dijanjikan, yaitu insentif, yaitu yang bisa dibayangkan. Yang ketiga, dorongan-dorongan yang kentara, yaitu seperti melihat atau teringat akan model-model yang patut ditiru. Regulasi diri atau kemampuan mengontrol perilaku sendiri ialah salah satu dari sekian penggerak utama kepribadian manusia. Tiga tahap yang sering dalam proses regulasi diri, yakni yang pertama, pengamatan diri, yakni melihat diri sendiri beserta perilakunya serta terus mengawasi. Yang kedua, penilaian, yakni membandingkan apa yang dilihat pada diri dan perilaku dengan standar ukuran tertentu. Yang ketiga, respon diri, yakni proses memberi imbalan pada diri sendiri setelah berhasil melakukan penilaian sebagai respon terhadap diri sendiri. Bagi mereka yang memiliki konsep diri yang buruk, Bandura memberikan saran untuk memperbaikinya, yakni pertama, pengamatan diri, yang kedua, memperhatikan standar ukuran, dan yang terakhir, memperhatikan respon diri. Sejumlah publikasi Albert Bandura. Bandura telah menjadi penulis produktif buku dan artikel jurnal selama 60 tahun terakhir dan merupakan psikolog hidup yang paling banyak dikutip. Beberapa buku dan artikel jurnal terkenal Bandura telah menjadi karya klasik dalam psikologi dan terus dikutip secara luas hingga saat ini. Publikasi profesional pertamanya adalah makalah pada tahun 1953 yang berjudul Primary and Secondary Suggestibility yang dimuat dalam Journal of Abnormal and Social Psychology. Pada tahun 1973, Bandura menerbitkan Aggression, a Social Learning Analysis yang berfokus pada usul-usul agresif.
Buku-bukunya di tahun 1977, Social Learning Theory menyajikan dasar-dasar teori bukunya. Tentang bagaimana orang belajar melalui observasi atau pemodelan. Artikel Bandura pada tahun 1977 yang berjudul Self-Efficacy Toward a Unifying Theory of Behavioral Change diterbitkan dalam Psychological Review dan memperkenalkan konsep tentang self-efficacy. Artikel itu juga menjadi karya klasik dalam psikologi. Julian B. Rotter, pencipta dari skala locus of control, dilahirkan di Brooklyn pada 22 Oktober 1916 sebagai anak ketiga dan anak laki-laki pertama dari pasangan orang tua imigran Yunani. Rotter mengingat bahwa ia sangat sesuai dengan deskripsi dari Adler mengenai anak paling kecil yang sangat kompetitif dan selalu berjuang. Walaupun orang tuanya menjalankan agama dan budaya Yunani, mereka tidak terlalu religius. Rotter mendeskripsikan kondisi sosial ekonomi keluarganya sebagai kelas menengah yang cukup nyaman sampai pada depresi besar saat ayahku kehilangan bisnis alat tulis grosirannya dan kami menjadi bagian dari masa penganggurannya selama 2 tahun. Depresi ekonomi ini cukup mencetus minat seumur hidup Rotter atas ketidakadilan sosial dan mengajarkannya tentang seberapa penting kondisi situasional memengaruhi perilaku sosial. Teori belajar sosial Rotter. Yang pertama, teori belajar sosial berasumsi bahwa manusia berinteraksi dengan lingkungan yang berarti untuknya. Reaksi manusia terhadap stimulasi lingkungan bergantung pada arti atau kepentingan yang mereka kaitkan dengan suatu kejadian. Yang kedua, bahwa kepribadian manusia bersifat dipelajari. Dengan demikian, kepribadian tidak dapat diatur atau ditentukan berdasarkan suatu usia perkembangan tertentu, melainkan dapat diubah atau dimodifikasi selama manusia mampu untuk belajar. Yang ketiga, teori belajar sosial adalah bahwa kepribadian mempunyai kesatuan mendasar yang berarti kepribadian manusia mempunyai stabilan yang relatif. Manusia belajar untuk mengevaluasi pengalaman baru atas dasar penguatan dahulu. Evaluasi yang relatif konsisten ini akan membawa pada stabilitas yang lebih besar dan kesatuan dari kepribadian. Yang keempat, bahwa motivasi terdiri berdasarkan tujuan. Rotter menolak pandangan bahwa manusia pada dasarnya termotivasi untuk menurunkan ketegangan atau mencari kesenangan. Ia bersikeras bahwa perilaku mereka akan mengembangkan mereka ke arah satu tujuan. Yang kelima, bahwa manusia mampu mengantisipasi kejadian. Di samping itu, mereka menggunakan persepsi atas dasar pergerakan ke arah yang diantisipasi sebagai kriteria untuk mengevaluasi penguatan. Prediksi perilaku spesifik menurut Julian Rotter. Perhatian Julian Rotter adalah prediksi perilaku manusia. Ia mengajukan 4 variabel yang harus dianalisis untuk membuat prediksi yang akurat. Dalam suatu situasi yang spesifik, variabel-variabel adalah suatu potensi perilaku, ekspektasi, nilai penguatan, dan situasi psikologis. Potensi perilaku merujuk pada kemungkinan bahwa suatu perilaku akan terjadi dalam suatu situasi tertentu. Ekspektasi adalah ekspektasi seseorang untuk diberikan penguatan. Nilai dari penguatan adalah pilihan seseorang untuk suatu penguatan yang tertentu dari situasi psikologis merujuk pada pola kompleks dari tanda-tanda yang dipersepsikan oleh seseorang selama suatu periode waktu yang spesifik. Yang pertama yaitu potensi perilaku. Apabila diperhitung secara luas, potensi perilaku adalah kemungkinan bahwa suatu respon tertentu akan terjadi pada suatu waktu dan tempat. Beberapa potensi perilaku dengan berbagai kekuatan berada dalam situasi psikologis apapun. Sebagai contoh, saat Noto berjalan menuju sebuah restoran, ia mempunyai beberapa potensi perilaku. Ia mungkin akan berjalan melewatinya tanpa memperhatikan restoran tersebut secara aktif, tidak menghiraukannya, berhenti di restoran tersebut untuk dimakan, berpikir untuk berhenti di restoran tersebut untuk makan, tetapi kemudian akan terus berjalan, memperhatikan bangunan dan isinya dengan suatu perhitungan untuk membelinya atau berhenti, masuk ke dalam dan merampok kasirnya. Bagi Noto dalam situasi ini, potensi dari beberapa perilaku ini mungkin mendekati 0. Beberapa menjadi sangat memungkinkan dan yang lain akan berada di antara kedua titik ekstrim. Yang kedua yaitu ekspektasi.
Ekspektasi merujuk pada ekspektasi seseorang bahwa suatu penguatan spesifik atau seperangkat penguatan akan terjadi dalam suatu situasi. Probabilitas tidak ditentukan oleh sejarah individu dengan penguatan, seperti yang diajukan oleh Skinner, tetapi ditentukan secara subjektif oleh masing-masing orang. Sejarah tentu saja adalah suatu faktor yang berkontribusi, tetapi begitu pula dengan pikiran tidak realistis. Ekspektasi yang berdasarkan kurangnya informasi dan fantasi, selama orang tersebut benar-benar meyakini bahwa penguatan atau sepakat penguatan yang diberikan akan mengikuti suatu respon tertentu. Yang ketiga yaitu nilai penguatan. Nilai penguatan yaitu kecenderungan pilihan yang dijatuhkan seseorang pada suatu penguatan tertentu saat probabilitas terjadi penguatan yang berbeda-beda setara. Penguatan juga dinilai berdasarkan ekspektasi konsekuensi dari penguatan di masa depan Rotter. Rotter yakin bahwa manusia mampu menggunakan kognisinya untuk mengantisipasi suatu rangkaian peristiwa yang akan mengarah kepada suatu tujuan di masa depan dan pada tujuan utama yang berkontribusi pada nilai penguatan dari masing-masing peristiwa dalam rangkaian tersebut. Penguatan jarang terjadi secara mandiri dari masing-masing peristiwa dalam rangkaian tersebut. Penguatan jarang terjadi secara mandiri dari penguatan terkait di masa depan, namun mungkin akan muncul dalam rangkaian penguatan-penguatan yang dirujuk Rotter 1998 sebagai kumpulan dari penguatan. Dan yang terakhir yaitu situasi psikologis. Situasi psikologis didefinisikan sebagai bagian dari dunia internal yang direspon oleh manusia. Situasi psikologis tidak sama dengan stimulus eksternal walaupun peristiwa fisik biasanya penting bagi situasi psikologis. Situasi psikologis adalah kumpulan yang kompleks dari tanda-tanda yang saling berinteraksi yang beroperasi pada seseorang dalam bentuk periode waktu spesifik. Manusia tidak berperilaku di dalam suatu ruang vakum tetapi bereaksi terhadap tanda-tanda lingkungan yang mereka persepsikan. Tanda-tanda ini mungkin berfungsi untuk menentukan suatu ekspektasi tertentu mengenai rangkaian perilaku penguatan dan juga untuk rangkaian penguatan-penguatan. Periode waktu tidak dibatasi oleh waktu. Situasi pernikahan seseorang sebagai contoh dapat menjadi relatif konstan untuk jangka waktu yang lama. Sementara situasi psikologis saat berhadapan dengan seseorang pengendara yang kehilangan kendali atas kendaraannya di atas jalanan yang beku dan menjadi sangat pendek, situasi psikologis harus diperhitungkan bersama-sama dengan ekspektasi dan nilai penguatan dalam menentukan probabilitas dari suatu respon.